dalam program kajian Fajar Motivasi Al-Quran. Siaran bersama Suara Muslim Radio Network di 93,8 FM Suara Muslim Surabaya, 89,9 FM Suara Muslim Lumajang ada Gigi Rizkiani, dan di 88,7 Talika FM Suara Muslim Tuban. Mitra Muslim, sudah banyak sekali para ulama, kiai, habaib, pejabat, para guru, para santri, aparat, tenaga kesehatan, dan yang lainnya saat ini sedang terpapar COVID-19. Nah, tidak penting Mitra Muslim siapa yang terkena, karena itu memang sudah menjadi qadarullah baginya. Yang terpenting adalah apa sikap yang terbaik yang harus dinampakkan ketika sudah terpapar. Mitra Muslim, ada 5 nasihat Al-Quran untuk pasien COVID dan keluarga. Nah, apa saja Mitra Muslim nasihatnya? Pagi hari ini kita akan mengambil inspirasi dan juga motivasi dari Al-Quran Surah Al-Anfal, Mitra Muslim, ayat yang ke-45 sampai 47. Dan tentunya pagi hari ini kita juga sudah tersambung dengan narasumber kita. Langsung saja kita sapa beliau, ada Ustadz Muhammad Junaidi Sahal, SAG MAG. Assalamualaikum Ustadz Junaidi Sahal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, tamam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jenengan juga sehat, semua pendengar juga sehat ya. Yang lagi kena, mudah-mudahan diangkat penyakitnya lebih cepat. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz. Dan pagi hari ini Mitra Muslim perlu diketahui bahwasanya kita juga selain Anda bisa menyimak siaran kami melalui radio ataupun streaming, Anda juga menyaksikan tampilan visual kami di channel YouTube Suara Muslim TV. Nah, silakan bagi Anda yang belum subscribe, bisa subscribe sekarang juga, tekan tombol like dan juga share sebanyak-banyaknya. Pagi hari ini kita juga tersambung dengan Ustadz Jun yang ada di rumah posisinya melalui Zoom. Jadi kita sama-sama ngobrol virtual ini Ustadz ya. Yeah. Baik Ustadz, pagi hari ini ada 5 nasihat dari Al-Quran untuk pasien COVID dan juga keluarga dari surah Al-Anfal ayat 45 sampai 47. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla wa dhalla wa azilla wa zalla wa adhlima wa udlama aw ajhala yujhala alayya. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatad din hafizakumullah, saudaraku mitra muslim yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Pertama, kita panjatkan rasa syukur yang mendalam. Terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang telah begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang begitu besar menurunkan karunia-Nya, yang kita tak sanggup berhitung dengan nikmatnya yang luar biasa yang Allah karuniakan ke kita. Yang bisa kita lakukan terhadap nikmat-nikmatnya adalah selalu bersyukur ya. Minimal wujud syukur. Di setiap helaan nafas tidak lepas untuk selalu mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, manusia yang dipuji dipuja di langit dan di bumi, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan salawat kita, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad, itu benar-benar diterima oleh Allah Rabbul Alamin sebagai amal soleh kita, sehingga bisa menjadi syafaat nanti untuk kelak di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku mitra muslim, hafizakumullah, seperti yang dikatakan oleh Mas Raga tadi, sudah banyak para ulama, para kiai, para gawagis,
para santri, para guru, para habaib, miskin, kaya, pejabat, rakyat jelata sudah terpapar COVID-19. COVID-19 ini, COVID-19 ini juga tak habis-habisnya kita bahas ini. Sejak awal marrah, sejak pertama kali ya Mas Raga ketika ada pandemi, saya sudah beberapa kali menampilkan kajian artikel tentang masalah ini. Tapi memang selalu kita harus bahas supaya kita bisa mengingat kepada Allah Rabbul Alamin bahwa semua yang terjadi ini bagian daripada qadarullah. Tetapi dari satu sisi kita harus bisa berikhtiar secara maksimal. Karena memang COVID-19 ini nggak pilih-pilih, Bapak Ibu hafizahumullah. COVID-19 ini nggak kepingin kenalan sama yang kaya saja, yang miskin juga luar biasa, disasar juga. Nggak hanya kepingin kenalan yang sama orang yang tolah-toleh saja, tapi orang yang soleh itu juga kena. Soleh wa toleh kena. Jadi saudaraku ikhwatadina hafizahumullah, mungkin di antara kita juga ada yang kena. Karena memang gejalanya berbeda-beda. Kalau imunitas kita kuat, ya sekedar lewat saja itu virus. Tapi kalau kita ambrol, drop, ya gawatlah kita kan begitu. So, mitra muslim, hafizahumullah, tidak penting sesungguhnya. Seperti dia katakan Mas Raga tadi, siapa yang kena itu nggak penting. Karena yang namanya virus, ya mesti ya giliran kadang-kadang kenanya itu kan. Ya mudah-mudahan yang belum kena nggak kena gitu kan ya. Yang sudah kena mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya sama Allah dan diberi fisik kesehatan tubuh jauh lebih baik daripada sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku ikhwatadina fillah, tak penting siapa yang kena. Yang terpenting adalah bagaimana sikap kita, sikap yang kena itu terhadap qadarullah ini. Karena ini adalah bagian daripada qadarullah yang sudah ditakdirkan oleh Allah kepada seseorang yang kena, kepada sebagian teman yang kena. Maka yang terpenting itu bagaimana sikap itu, saudaraku. Sikap kepada qadarullah itu. Sikap yang terbaik mestinya yang harus kita nampakkan. Itu yang penting. Karena itu sesiapapun yang kalau sudah terpapar, maka ini ada sebuah nasihat yang luar biasa dari motivasi ayat Al-Quran yang bisa kita tadaburin. Jadi memang setiap Selasa itu saya di Mas Raga, di markas saya, markas Dar Al-Kais Surabaya itu ada kajian tafsir. Sudah masuk tafsir surat Al-Anfal. Nah, ketika masuk di ayat 45-47, saya mengkontekskan ayat ini terhadap kondisi situasi seperti sekarang ini kita menghadapi wabah yang masih belum selesai. Bahkan mungkin kata orang-orang sih, saya kurang terlalu paham, sudah masuk gelombang kedua dan ini puncak gelombang kedua. Dan mudah-mudahan ia bisa turunlah beberapa bulan ke depan atau beberapa pekan ke depan. Saudaraku mitra muslim hafizahumullah, pada kali ini saya ingin coba menggali motivasi spirit dari surat Al-Anfal ayat 45-47. Meski ayat ini berkaitan dengan perang Badar ya, atau perang-perang secara umum, tetapi mitra muslim, bukankah kita juga menghadapi situasi kayak begini ini seperti mau perang kan begitu kan, atau seperti sedang lagi perang gitu kan. Situasi dan suasananya ini, kegalauan ya kan, ketakutan, harta sudah habis ya, lain sebagainya lah ya. Bahkan mungkin devisa negara atau harta negara juga sudah mulai berkuras habis-habisan untuk mengatasi semua. Dan tidak hanya di negeri kita, di semua negeri di dunia pun mengalami hal yang sama. Ada sebuah krisis. Ini kan seperti perang gitu loh. Sehingga saya mencocokkan gitu ayat 45-46 ini sebagai sebuah bekal bagi kita, nasihat yang luar biasa bagi kita yang terpapar untuk menghadapi situasi yang sekarang kita hadapin, yaitu wabah COVID-19 ini. Mari kita coba baca ayatnya, saudaraku ikhwatatina fillah. Kalau memang ada yang perlu kita tafsirin, kita tafsirin. Tapi kalau enggak, kita coba langsung gali spirit dan motivasinya. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsira
la'allakum tuflihun. Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'asyabirin. Ini saudaraku ikhwatadina fidhakumullah, ayat yang sungguh luar biasa. Ayat ini sebenarnya bagian daripada kajian rentetan ayat-ayat di surat Al-Anfal yang berbicara tentang perang Badar. Di sini saudaraku ikhwatadina fidhakumullah, meskipun ayat ini memang berbicara tentang konteks perang Badar dan konteks-konteks yang lain, ada ulama yang saya jadikan rujukan dalam masalah tafsir, yaitu adalah Dr. Wahba Az-Zuhaili di tafsir beliau, Tafsir Al-Munir, itu mengaitkan juga kepada yang lain. Sehingga dari sini saya berani mengambil spirit motivasi ini untuk kita pakai, kita jadi standar, jadi landasan jiwa kita dalam menghadapi situasi wabah COVID-19 ini. Karena apa? Bukankah persoalan berat dalam perang yang menguras tenaga, menguras harta benda, yang kemudian memunculkan kegalauan hati yang luar biasa, ketertekanan jiwa dalam perang, itu juga hampir sama persis seperti dalam situasi kita menghadapi COVID-19 kan. Sehingga ayat ini saya kira saudaraku ikhwatadina fidhakumullah, dan saya yakin gitu kan, bisa menjadi landasan bagi kita untuk bagaimana kita menghadapi. Ayat ini menjadi nasihat yang azimah, nasihat yang agung dari Allah Rabbul Alamin bagi kita ini, bagi teman-teman yang lagi terpapar gitu kan ya, dan bagi keluarganya yang mungkin tidak terpapar ya kan. Ketika melihat ada suami yang kena itu kan, ada anak yang kena kan, pasti saya sudah banyak yang konsultasi sama saya itu, saudaraku ikhwatadina fillah, ada kegalauan, ada gegana, ada gelisah galau dan merana. Itu terjadi itu saudaraku. Makanya saya pikir nih dan saya yakin bahwa nasihat-nasihat indah dari Al-Quran ini perlu kita ulas lagi, perlu kita bahas saudaraku. Dari ayat yang luar biasa di surat Al-Anfal ayat 45-46 ini, ya kalau saya terjemahkan kurang lebih begini, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'atan, kalau kalian bertemu dengan satu kelompok musuh besar, fasbutu, mantapkan jiwamu, tegarkan hatimu, wadkurullaha katsira, dan senantiasa berzikir yang banyak. Nah, berzikir yang banyak nanti akan saya bahas. Bukan sekedar berzikir, tapi wadkurullaha katsira. Karena ketika hati itu sudah terhimpit, Mas Raga, mitra muslim, kalau hanya sekedar zikir-zikir biasa saja, aduh, terlibas nih jiwa kita. Zikir yang banyak, hadapin dengan kekuatan zikir yang banyak. Supaya apa? La'allakum tuflihun. Sampai di dua ini, di ayat yang 45 ini, di dua nasihat ini bisa buat sukses. Apalagi tambah 3 nasihat berikutnya kan begitu. Wa atiullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wa rasulahu, dan rasulnya. Tegakkan syariat dalam menghadapi situasi kayak begini. Malah jangan meninggalkan syariat. Tegakkan ibadah, jangan meninggalkan ibadah, kan begitu kan ya. Wala tanaza'u, dan yang paling penting adalah rapatkan barisan, rapatkan visi misi kita untuk menghadapi situasi. Wala tanaza'u, jangan sampai kemudian tanazu, terjadi perselisihan. Tanazu itu beda dengan ikhtilaf. Jadi kalau ikhtilaf itu perselisihan mah biasa, tapi kalau sudah tanazu, perselisihannya itu luar biasa. Jangan sampai terjadi seperti kalau sudah perselisihan, sudah tanazu, sudah luar biasa, sampai terjadi firaq dan lain sebagainya, wa tadhhabari hukum, maka kekuatanmu menjadi hilang, maka imunitasnya menjadi rendah. Kalau tambah gak karu-karuan nanti dengan berhadapan dengan COVID-19. Wasbiru, yang paling penting di sini adalah akhir dari nasihat Allah adalah sabar, dan Allah menjanjikan orang yang sabar, saudaraku, ma'as-sabirin. Innallaha ma'as-sabirin. Allah itu selalu bersama dengan orang sabar. Bayangkan kalau kita punya orang yakin dengan obat ya, Mas Raga. Jadi kalau sudah yakin dengan obat, saya dapat informasi. Ini pengalaman ya, alhamdulillah, di masa pandemi ini. Ketika ada orang sakit kena COVID-19, wah, obat yang diminum itu banyak. Semua herba dipakai. Dari mulai kus hindi yang terbaru kan, kus hindi ini. Awal-awal ada jahe kunyit merah atau apalah itulah.
ada serai dan sebagainya. Sebagian ada kus hindi teman-teman. Semua diminum itu kan. Buahnya itu satu cup, satu genggaman tangan itu semua tablet herbal itu diminum semua. Dan ya karena kepingin sembuh, saudaraku ikhwatadin fillah. Akhirnya tetap diminum. Wasbiru, sabar. Karena dengan kekuatan sabar ini orang akan merasa tenang. Karena dia bersama Allah Rabbul Alamin. Innallaha ma'asyabirin. Ini saudaraku ikhwatadin fillah. Mari kita coba masuk yang pertama ini sebelum jeda ini kan. Apa yang nasihat pertama Allah Rabbul Alamin, yaitu fasbutu. Dari kata sabata. Sabata itu sabat, as-sabat. Sabat itu memantapkan atau membuat tetap sabat kaki kita menapak di sebuah tanah. Itu namanya sabat. Jadi artinya orang kalau kemudian goyang-goyang, artinya tapakan kaki itu tidak mantap, itu kan membuat orang itu ngeliang nek wong Jawa ngomong itu kan ya, bisa roboh itu saudara. Maksudnya dari ayat ini as-sabat, nasihat yang luar biasa dari Al-Qur'an ini adalah apa? Yaitu tegar, kuatkan jiwa dalam menghadapi persoalan besar. Lebih-lebih yang berkaitan dengan COVID ini yang kita coba bahas. Tidak panik, ya kan? Jiwa harus yakin, jiwa harus mantap. Itu yang pertama yang harus dilakukan. Seperti ketika menghadapi genderang perang kan, ini kan kasus perang Badar. Itu sahabat-sahabat galau pada waktu itu. Karena sahabat gak punya persiapan untuk perang pada waktu itu. Allah bilang, fasbutu, mantapin hatimu. Kalau sudah berhadapan, sudah berada di kaki ini dalam medan perang, sabat, tegarkan hati. Jangan kemudian, orang kalau sudah diberitakan positif. Jadi sekarang ini lab positif itu ada dua. Ada positif yang membuat kita gegana, Mas Raga, dan ada positif yang membuat kita gembira. Tiba-tiba istri kita dari lab ngasih surat positif, wah, bisa gegana, bisa gembira. Hamil itu bisa gembira. Sekarang ada kalau sudah positif, waduh, sudah bayangannya udah macam-macam. Bayangannya itu kalau sudah positif, mitra muslim, waduh, kalau sudah positif COVID misalnya, itu kan terkoyak itu jiwa itu. Ya, saya bisa merasakan berempati gitu dengan teman-teman ini. Terkoyak itu. Jangankan para santri, kadang-kadang kiai saja itu bisa gegana itu. Ini saya dapat informasi ada seorang ustadz luar biasa itu kan ya, kena itu yang dipikir itu kuburan COVID. Yang dipikir kuburan COVID. Karena kalau udah kena COVID kan yang dikuburkan di tempat yang COVID itu kan ya. Nggak ada yang takziah, nggak ada yang nganter, yang nyolati pun para nakes semua ini. Ya nek nakes iku iso nyolatin, karena gak iso nyolatin keliru sholatannya kan begitu kan ya. Kalau kita lihat di video-video yang viral itu kan. So, saudara, itu pikirannya bergelanjut, itu setan tuh bermain tuh kan. Bahkan orang kalau kena musibah itu disenangi setan. Setan tuh pada menggeruduk dia, ngepung dia dan memberikan sebuah was-was, memberikan sebuah bisikan-bisikan yang menakutkan. Wah, aku nanti ini dikafanin pakai plastik. Begitu tuh. Udah pakai plastik berlapis-lapis baru dikafanin gitu kan ya. Aku dimandikan mungkin cuma ditayamum. Wah, sudah pikiran seperti itu, saudara. So, ikhwatadina fizakumullah, nasihat yang indah dari Allah, fathbutu, tegarkan hatimu. Kalau sudah kena kayak begitu itu, ya siapapun nih, mitra muslim, kalau yang sudah kena, tegarkan, yakin saudaraku, mantapkan hati. Pikir yang indah-indah saja. Kenapa Pak Ustadz? Kok mikir yang indah-indah? Mikir urip. Jangan mikir mati kalau udah kena sakit. Kenapa? Kalau kita lagi seneng-seneng mitra muslim, kalau kita lagi bergembira nih, lagi ngelencer sama kerabat, sama keluarga, sama anak-anak seneng, ingat mati. Kalau lagi kita seneng, ingat mati. Tapi kalau kita lagi sakit, ingat hidup. Supaya kita punya semangat untuk sembuh. Karena ketegaran hati itulah yang membuat imunitas itu muncul. Ketegaran hati itu, saudaraku ikhwatadina fizakumullah, yang membuat kita tetap tegak untuk menghadapi situasi tergenting pun dalam hidup ini. Tapi ketegaran saja, saudaraku, as-sabat saja tak cukup untuk bisa membuat la'allakum tuflihun, untuk bisa membuat Anda itu sukses, Anda itu berhasil dalam menghadapi situasi yang luar biasa berat dalam hidup.
ada lagi nasihat yang kedua, yaitu apa? Wadkurullaha katsira, yaitu zikir yang banyak. Yang insya Allah habis ini saya ulas. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Itu tadi Mitra Muslim, masih satu poin ya, misalnya jadi yang kita bahas dari 5 pesan atau 5 nasihat yang bisa kita ambil dari Al-Quran, Surah Al-Anfal ayat 45 sampai 47. Masih ada 4 nasihat lagi Mitra Muslim di pagi hari ini, dan tentu nanti akan kita sambung lagi di segmen berikutnya. Kalau dari saya Ustaz, itu pesannya yang pertama jangan panik, yang kedua jangan piknik Ustaz ya. Karena ketika COVID ini jangan piknik ya. Jangan piknik. Santai, jangan bepergian. Betul. Gitu. Dan juga jangan panik. Wah, bagus nih bahasanya. Bagus. Terima kasih Mas Aga. Ya, Ustaz, nanti kita sambung di segmen berikutnya. Dan Mitra Muslim yang ingin bergabung bersama kami, silahkan melalui telepon 0315645555, bisa juga melalui WhatsApp 0855300938, atau bisa juga komen langsung di channel YouTube Suara Muslim TV. Rupanya setelah saya lihat, wah sudah banyak sekali yang berkomentar di channel YouTube Suara Muslim TV. Selain komentar, ada juga bisa tanya ya Mitra Muslim. Silakan kita berdiskusi bersama, kita manfaatkan kolom komentar channel YouTube Suara Muslim TV. Dan Mitra Muslim, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam kajian Fajar Motivasi Al-Quran. Tentunya Mitra Muslim bisa bergabung pagi hari ini, silakan kita berdiskusi bersama 5 nasihat untuk pasien COVID dan juga keluarga. Masih 1 nasihat tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Yud, masih ada 4 poin lagi Mitra Muslim. Di segmen ini akan kita lanjutkan pembahasannya. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, Ustaz, ada penelpon yang masuk, Ustaz. Oh iya. Apa dulu, Ustaz? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Majid di Gresik, ya silakan. Turun Satria Satria Tumben, kopiah Ibu ketinggalan akan Oh iya Ibu. Yang saya tanyakan ini Ustaz Muhammad Junaidi Saha MAD di sini Ustaz, di surat Al-Anfal ayat 45 itu supaya dikit sebanyak-banyaknya ya Ustaz. Kemudian yang 46, jangan berbantah-bantahan, dan Allah beserta orang yang sabar. Ini yang dimaksud jangan berbantah-bantahan itu, apakah kalau ada musibah itu jangan berbantah-bantahan, tanggalkan saja sambil ikhtiar, apakah demikian, dan zikir. Apakah itu demikian Ustaz? Kalau menurut kami itu ya, jangan berbantah-bantahan, kan begitu isinya yang 46 itu. Mohon pencerahannya Ustaz. Matur nuwun, barakallahu fikum, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, sambil menyambung. Ya, berarti memang ini nyambung Mas Raga ya. Jadi sambil jawab Bu Majid, sekalian saya nambahin atau nyambung kajian kita tentang 5 nasihat yang luar biasa dari Al-Quran bagi teman-teman yang lagi terkena musibah. Wabil khusus yang kita coba bahas di sini adalah musibah terpaparnya COVID-19. Jadi di situ disebutkan wadkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Mitra Muslim, hafizakumullah, tidak bisa gitu yang namanya ketegaran hati itu benar-benar bisa kita lakukan. Kuat gitu istilahnya, itu tidak panik tadi kan ya. Kuat banget tuh, jiwa itu kuat banget itu misalnya. Tidak bisa kita lakukan itu tanpa diiringi dengan ingat kepada Allah Rabbul Alamin, tanpa diiringi dengan selalu berzikir kepada Allah. Makanya di sini nasihat yang kedua, supaya as-sabat ini sukses, supaya as-sabat ini bisa terjadi dalam kehidupan seseorang yang lagi terkena musibah, maka saudaraku ikhwatadina fizakumullah, as-sabat ini diiringi dengan az-zikr, yaitu zikrullah. Dan zikir kepada Allah ada sifatnya di situ, katsira, yaitu yang banyak. Jangan biasa-biasa zikir, katsira, yang wadkurullaha katsira. Baru kalau itu dilakukan, la'allakum tuflihun. Jadi berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, karena ketegaran jiwa tidak akan pernah sempurna dengan meyakini bahwa dengan tetap meyakini bahwa qadarullah atas diri itu tidak perlu disesali.
Semua dia hadapi dengan semangat yang luar biasa, yaitu dengan berzikir kepada Allah Rabbul Alamin. Karena dengan zikir, yaitu ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah itu hati itu bisa menjadi tenang? Bukankah dengan berzikir kepada Allah hati itu bisa menjadi sejuk gitu kan ya, membuat hati itu tidak panik, karena yang diingat adalah Allah azza wa jalla jalalu, Allah yang maha rahman, Allah yang maha kasih. Dengan berzikir ya saudaraku ikhwatadina fidzakumullah, bisa mendatangkan ketentraman dan kebahagiaan. Dan orang kalau seperti yang tadi saya katakan ya, mitra muslim hafizahumullah, ketika orang terkena musibah, itu setan pada menggerubutinya. Jadi kalau orang tuh lagi kena musibah nih Mas Raga, mitra muslim hafizahumullah, itu setan-setan tuh pada datang. Udah iwaswisu fi sudurin nas, membisikkan hal-hal yang negatif. Membuat sesuatu yang mungkin biasa-bisa menjadi luar biasa itu oleh setan. Membuat sesuatu masalah kecil jadi besar. Atau yang besar dibuat dikecilin sama setan. Itu maunya setan untuk mendesain. Yang penting manusia itu hancur ketika dapat musibah. Makanya bisa diperhatikan nih saudaraku di surat Az-Zukhruf ayat 36 itu Allah menyatakan, "Wa may ya'su an dzikrir rahman." Barang siapa yang meninggalkan atau berpaling dari ingat kepada Ar-Rahman. Zikir Rahman itu maksudnya Al-Quran di sini. Tapi secara umum adalah zikir. Barang siapa yang tidak berzikir kepada Allah Rabbul Alamin, nuqayyid lahu syaitana, maka Allah akan menguasakan kepadanya setan. Jadi setan itu malah menguasai jiwa seseorang. Setan itu malah menguasai hati seseorang. Ketika hati seseorang ini, saudaraku, tidak ada zikir di dalamnya, jiwanya tidak ada zikir, sehingga tidak ada sabat, tidak ada ketegaran jiwa, tidak ada ketentraman hati. Fahuwa lahu qarinun, dan setan jadi teman akhirnya. Makanya mitra muslim hafizahumullah, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah dalam situasi dan kondisi kayak sekarang ini. Jadi kalau kita punya zikir petang, zikir pagi itu kan, yaitu kita rutinkan itu saja, maka insya Allah. Ditambahlah bentangan antara petang sama pagi itu ya, waktu duha kita berzikir, waktu zuhur kita berzikir kan. Maka zikir yang terbaik adalah tilawah itu kan ya. Kita baca Al-Quran, karena setiap disebut zikrullah itu biasanya dimaksud oleh Allah az-zikr, apalagi kalau menyebut az-zikr itu yang dimaksud oleh Allah adalah Al-Quran. Jadi banyaklah baca Al-Quran. Saya sarankan pada teman-teman yang lagi terkena COVID-19 ya, supaya benar-benar as-sabat itu muncul, la'allakum tuflihun, dan benar-benar menjadi sukses, yaitu banyaklah membaca Al-Quran. Dan mohon maaf saudaraku ikhwatadina fidzakumullah, konsep zikir itu yang bisa menghilangkan gegana itu dua sajalah. Satu bil lisan, dua bil qalbi wal fikriyah. Jadi zikir itu yang terpenting itu lisan dulu Mas Raga. Gak usah terlalu melip-melip, muluk-muluk, zikir sampai masuk ke hati gitu. Susah ngono. Apa mau lagi demam kok zikir sampai masuk ke hati, ya susah. Lagi gentar gitu kan ya, lagi tiba-tiba ada surat itu kan, oh Anda positif, swab kedua positif lagi, itu kan jadi masalah itu kan ya. Jadi kalau kemudian zikir itu harus masuk ke hati, itu sudah biasa-biasa saja. Zikir itu perhatikan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, semua perintah zikir itu bil qaul, ucapan. Contoh misalnya di Al-Baqarah ayat 155 ya, wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu kan, berikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu mereka orang-orang yang terkena, apabila mereka terkena musibah, qalu, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qalu. Jadi qaulu itu qaul. Jadi yang penting ngomong aja. Jadi ketika sakit ya kita Masya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Udah zikir aja yang banyak, astagfirullahaladzim. Salawat juga. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Saya beberapa pekan yang lalu, awal Desember, saya sempat kena flu. Ya kan, yang sekarang ini kan kena flu
udah parno toh Mas Raga ya kan. Bahkan sekarang diare juga parno karena ada berita baru bahwa juga nyerang pencernaan kan begitu kan ya. Biduren juga parno karena ada berita baru karena yang namanya COVID ini katanya penyakit 1000 wajah itu kan ya. Jadi akhirnya ya kalau kita nurutin kayak begitu kan parno semua, kita takut semua mah kayak begini kan ya. Makanya wah pada waktu saya kena flu udah saya banyakin selawat tuh. Saya sampai berselawat beratus-ratus saya selawat saja. Selawat baca Quran, selawat baca Quran, selawat baca. Alhamdulillah hanya beberapa hari sudah hilang saudaraku ikhwataddin fillah. Karena logikanya begini, ketika orang berselawat, ketika orang berzikir kepada Allah, lisan ini itu Masya Allah bisa nambah imun. Dan ternyata kan ada penemuan katanya ya, orang kalau berzikir yang agak dikerasin dikit itu ya, nggak keras-keras banget gitu kan ya, tawassut lah, wasatiyat, nah sedang-sedang saja, itu membuat getaran itu kan. Dan getaran frekuensi itu ternyata lebih tinggi, jauh lebih tinggi dari getaran frekuensi yang dibutuhkan oleh sebuah virus. Sehingga virusnya bisa mati itu, banyak zikir saudara. Ya tentu dengan obat. Oke, silakan. Saya sapa dulu penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sodikun di Krian ya, silakan Pak Sodikun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sodikun. Ini Ustaz. Di sini kan ada perintah. Pikir di sini itu pikir yang struktural atau fungsional atau kedua-duanya. Lisan kita ya juga, jiwa kita itu juga. Kadang-kala kita berpikir itu kadang melayang, nggak konsen pada apa yang kita tuju. Sering sekali, yaitu yang disebutkan pikir yang struktural yang saya anggap. Kalau kita pikir yang fungsional, kan juga mengenal juga hati kita, dan orang yang setiap hari melafazkan nama Allah, seperti kalau saya mempraktekkan ini di dalam kehidupan kita sehari, kalau sholat malam saya itu beristighfar sampai 100. Masya Allah. Kalau saya sholat duha juga saya beristighfar lagi, itu 100 juga. Mantap. Dari istighfar itu kita itu mengeluarkan apa yang kita ucapkan yang ada di dalam hati kita itu akan keluar dari, sehingga kita itu dapat membersihkan jiwa kita karena ucapan kita yang memfungsikan, yang terstruktural dan yang memfungsikan kepada Allah, sehingga kita itu mendapatkan sebuah ketenangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz, ini kita sambung sampai 6:30 saja, lanjut saja. Langsung berarti ya, nggak usah jeda ya. Baik. Jadi saya mau cerita, bisa nanti dipotong ya Mas Raga kalau ada telepon masuk biar mereka terpenuhi hajat untuk bisa berdiskusi. Ini tidak ada penelpon lagi. Silakan. Ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Yetna Surabaya. Pak Yetna di Surabaya, agak keras dikit Pak ya suaranya ya. Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yetno, bisa dikerasin dikit suaranya? Iya, saya mau tanya gini Pak Ustaz, agar kita itu tidak riya, ngomong pun kira-kira yang banyak kita lakukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi pertanyaannya? Agar kita tidak riak dan sombong, apa yang harus kita lakukan? Ada amalan apa mungkin ya? Oh ya, oke. Baik, jadi agak keluar konteks juga sih. Iya. Kena COVID sombong gitu. Mas Raga ini cerdas ini, Masya Allah. Oke. Baik. Ya, baik. Begini Mas Raga dan mitra Muslim, hafizakumullah. Yang ditanyakan pertama oleh Pak Sodikun itu kan dalam perbincangan saya tadi itu.
bahwa yang namanya zikir itu mulai dari qaul dulu Pak Sodikun. Maksud saya nggak usah melip-melip merasuk ke jiwa kan. Jadi saya ingat ketika saya ke Jakarta, ada teman yang kemudian diutus oleh guru, kebetulan saya nggak ikut, tapi saya dapat cerita dari guru ini, dari teman ini yang ketika mendatangi seorang Habib di daerah Kuitang ya. Kebetulan si Habib ini lagi sakit Mas Raga. Masya Allah, si Habib ini sakit nih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Akbar Allah, bersakit ya Allah. Itu lagi nerima tamu itu sambil begitu. Ya Allah, sakit ya Allah. Jadi lisannya itu berzikir terus. Astagfirullah, ayo masuk nak, begitu kata teman saya. Masuk nak, sambil ngasih pisang. Dimakan nak pisangnya nak, ya Allah. Dari mana ini? Allahu Akbar. Seperti itu, saudaraku. Jadi nggak harus, gimana bisa masuk? Benar Mas Raga tadi, orang kalau sudah sakit kayak begitu kan, ya katanya sih orang sakit COVID itu seperti kena sihir itu kan. Jadi malam nggak bisa tidur, bergelombang-gelombang, apalagi kalau sudah nggak bisa nafas. Duh ya Allah, waliyazubillah. Mudah-mudahan teman-teman saudara kita diangkat penyakitnya. Nah itu kan susah disuruh zikir. Bisanya ya apa? Ya zikir, ya lisan ini, tidak apa-apa. Dan memang sunnahnya seperti itu. Lisan yang paling penting. Kenapa demikian? Kenapa yang diminimalisir atau diminimalkan, yang utama adalah lisan? Supaya lisan ini nggak ngelendur kemana-mana gitu loh, Mas Raga dan mitra muslim hafizakumullah. Ini orang kalau lagi kena musibah, kalau lisannya ini nggak kekunci dengan zikir, itu meso-meso. Ngomong ini, andai aku nggak nang warung iku yo, andai aku nggak ketemu temen ya, andai saya nggak ngikut pengajian itu tak delok saya ngaji gak maskeran kabeh, andai aku gak nang masjid, andai aku begini, andai terus tuh. Coba dibungkam itu, maaf ya, mulut itu dibungkam dengan apa? Zikir. Selesai sudah. Istilah tadi Pak Sodiku udah nyontoh, udah zikir aja, istighfar, astagfirullahaladzim. Udah ingat misalnya, oh aku ketularan teko pasar iku supermarket, astagfirullahaladzim. Gak usah diomongkan udah, meskipun di pikiran kita itu sih mangkel-mangkel. Kok iso saya datang ke situ, saya gak terima, gak ada masalah. Yang penting lisan ini jangan sampai bocor, jangan sampai ember gitu kan ya, kemana-mana, meluap kemana-mana, yang akhirnya ujung-ujungnya suuzon dengan qadarullah. Ini kenapa harus lisan ini paling penting untuk zikir. Makanya banyak sholawat tuh. Kalau di kalangan Nahdiyin itu kan ya, ada sholawat sholawat tibil kulub, ya kan. Ya sudah, saya nggak ada masalah kayak begitu tuh, silakan gitu kan ya. Kalau nggak mau ya sudah, sholawat Ibrahim ya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu ala Nabi Muhammad, sallallahu ala Nabi Muhammad. Saya ingat itu ada teman di Mekah itu ketika sakit itu cuman sambil ya gumigil nih gemeter tuh karena kena demam itu. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala gitu tuh. Wow, indah loh. Maksud saya kalau dalam kondisi kena musibah ya mitra muslim, kondisi kena musibah dalam kondisi yang sangat gawat kayak begitu, seperti berada dalam genderang perang yang sangat menakutkan ya, situasi Covid ini misalnya kayak begitu ya, pada sebagian orang itu kalau kemudian lisan ini selalu dihiasi dengan zikir kepada Allah. Memang Pak Sodikun lebih baik ditambahi gitu loh. Apa? Yaitu zikriyah dan fikriyah. Hati dan pikiran juga zikir. Kalau hati dan pikiran ikut zikir, mitra muslim, wah, super tenang mah hidup, kan begitu kan ya. Super tenang hidup itu. Karena itu saudaraku ikhwatatina fillah, mungkin ada pertanyaan nanti ya, itu zikir apa itu kan yang harus ya itu tadi, kalau saya cuma 2 saja zikir itu, yaitu kalau zikir ya, selain kalau tilawah itu harus lah menurut saya, kalau bacaan Al-Quran itu harus. Jadi kan mohon maaf ya, pengalaman yang konseling dengan saya itu ada yang COVID-nya itu parah, kalau sudah parah susah, apalagi kalau sudah kena ventilator. Kalau sudah kena ventilator sudah nggak sadar ya kan ya, sudah antara sadar dan tidak. Yang berzikir siapa? Orang di sekitarnya yang berzikir. Kalau sudah kondisi kayak begitu, udah parah, nggak bisa apa-apa, yang berzikir orang sekitarnya. Kalau itu suami yang kena, yang berzikir istrinya, anak-anaknya, suruh baca Quran.
Baca apa saja, ya baca apa saja Ustaz. Baca Yasin tidak ada apa-apa, gitu kan. Baca Ar-Rahman, baca apa. Saya kalau anak saya lagi ada di rumah, gitu kan ya. Kalau pas saya suruh baca Al-Quran, dia baca Al-Quran. Pegang perut Abi dia, pegang tangan Abi dia. Saya suruh baca Al-Quran. Supaya apa? Ya, kalau misalnya kita dalam kondisi sakit yang susah untuk melafadzkan, dalam hati nggak ada masalah. Tapi kalau dalam hati pun karena mungkin sudah nggak sadar, ya sudah, orang-orang sekitarnya banyak berzikir kepada Allah Rabbul Alamin. La'allakum tuflihun. Percaya Bapak, Ibu, mitra muslim hafizahumullah, percayalah bahwa sesungguhnya kekuatan zikir itu begitu dahsyat. Suatu saat Ubay bin Ka'ab itu pernah bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, berapa banyak porsi salawat di dalam doaku ya Rasulullah? Itu panjang hadisnya. Nabi menjawab, ala masyi'ta, terserah kau. Ya sudah, saya sepertiga porsi doa adalah salawat kepada engkau ya Rasulullah. Hadal khair fa in zitta fa khairun laka. Begitu Nabi jawab, itu baik, tapi kalau kamu mau tambah itu jauh lebih baik. Terus begitu sampai akhirnya, sudah ya Rasulullah, kalau begitu semua doa saya porsinya adalah salawat kepada dirimu ya Rasulullah. Semua doa saya porsinya salawat. Maka ketika itu Rasul menyatakan, idzan kalau kau melakukan seperti itu, Ubay bin Ka'ab, yukfa laka hammuka wa yufar laka dzambuka. Maka Allah akan mencukupi, menyelesaikan semua kegalauan jiwamu, kebutuhan hidupmu di dunia, wa yufar laka dzambuka, dan Allah akan mengampuni semua dosa-dosa di akhirat. So, zikir yang terpenting itu minimal adalah qaul, lisan, supaya tidak ember kemana-mana lisan kita ini. Lau. Tahu lau ya Pak Ibu ya? Lau itu andai begini, nanti andai begitu, andai begini. Wah, kakek andai itu membuka pintu setan untuk masuk ke dalam jiwa dan pikiran kita jauh lebih dalam lagi, sehingga akhirnya kita terhipnotis oleh setan. Sehingga akhirnya fahuwa lahu qarin, kata Allah, sehingga setan menjadi temannya di saat kena musibah. Nauzubillah, kalau sampai setan menjadi teman di saat musibah, mitra muslim hafizahumullah, apalagi di saat kena Covid, temannya itu setan. Aduh, tambah parah itu nanti. Makanya jangan sampai kita wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Surat Az-Zukhruf ayat 36 tadi. Jangan sampai ini mitra muslim kita meninggalkan zikir di saat kita terkena musibah. Termasuk yang saya maksud di sini musibah wabah COVID-19 ini. Ayo tegarkan jiwa, banyakin zikir, karena wadkurullaha dzikran katsira, berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, la'allakum tuflihun, karena zikir yang banyak itu mitra muslim hafizahumullah, dan sabat, yaitu kematangan jiwa, kemantapan hati, ketegaran jiwa kita dalam menghadapi situasi yang sangat luar biasa. Kalutnya ya, gimana nggak kalut ya, tetangga kena, semua kena, itu kena, semua kena. Kayak Mas Raga itu kayak apa, kayak malaikat Israel itu yang terus ngampirin siapa, jadi tinggal tunggu waktu saja kita ini kan, begitu kan ya. Istilahnya apa tuh Mas Raga, herd immunity ya. Ada semacam bahwa ya itu nanti ya menyangkut kekebalan di masyarakat itu kan, kayak flu itu kan begitu kan ya, nanti suatu saat seperti itu. Tapi kondisinya kan berbeda, itu ketakutan pasti terjadi, dan kita tinggal bagaimana kita menyikapi dengan baik ketika kita kena. Yang pertama apa? Sabat, dan yang kedua banyak berzikir, bukan sekedar berzikir tapi banyak berzikir, terutama zikir lisan. Seperti yang dicontohkan Pak Sadikun adalah sesuatu yang luar biasa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, itu banyak bersifar atau banyak bersolawat. Dan yang paling penting, banyaklah tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Apalagi kalau sudah isoman, lagi isoma. Tadi saya baca di komentar YouTube, di situ ada yang lagi isoman. Mudah-mudahan Allah cepat angkat penyakitnya dan cepat sehat ya enggak. Bagi teman yang lagi isoman, jangan tinggalkan zikir yang banyak. Udah zikir yang banyak lah. Sholawat mau lebih dari 1000 silakan. Istighfar lebih dari 100 tadi yang dilakukan oleh Pak Sedikun, silakan. Yang terpenting saudaraku ikhwati din fillah, jangan sampai lisan ini ember kepada hal-hal yang negatif yang akhirnya
ujung-ujungnya adalah berkata kotor, ujung-ujungnya kemudian suudzon kepada qadarullah. Kalau itu terjadi ya, maka fahuwalahu qarin, maka setan akan menjadi teman baiknya. Nauzubillah min dzalik. Di saat susah justru setan menjadi teman baik. Seharusnya di saat susah kita harus bersandar kepada kekuatan Allah Rabbul Alamin. Saudaraku ikhwatadina fizakumullah, masih ada 3 nasihat lagi yang akan coba kita bahas pada pekan yang akan datang. Ikutin terus kajian Fajar ini, dan mudah-mudahan galian-galian kita tentang motivasi dan spirit ayat-ayat Al-Quran menjadi amal soleh bagi kita semua dan diterima oleh Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Sebelum saya tutup dengan salam, mudah-mudahan yang lagi terkena, yang lagi isoman, baik kemudian sakitnya biasa-biasa saja atau sampai yang berat, mudah-mudahan Allah cepat angkat penyakitnya. Dan la yugadiru saqama, nggak balik lagi itu penyakitnya, dan mudah-mudahan saudaraku Indonesia selalu sehat, selalu menjalankan syariat Allah Rabbul Alamin dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di negeri ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.